Kalau ada seorang pribadi, ya, mentor dan juga sekaligus advisor di tengah-tengah pelayanan kita di Ambalet, walaupun beliau cukup sering traveling dan juga tidak terlalu artinya secara fisik kita bertemu, tetapi kami merasa di tengah-tengah kepemimpinan kami di Ambalet, ya, kepengatuan dan kepemimpinan, kami merasa sungguh bahwa beliau menjadi salah satu pribadi yang punya hati dan sungguh mengasihi gereja ini. Dan saya percaya sebuah tema yang tidak pernah kebetulan, Power Decision, merupakan sebuah tema pada minggu ini yang kita akan belajar bersama-sama. Dan saya ingin pastikan kepada kita semua, kalau saudara yang sedang berada di tengah-tengah di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah kebingungan, dan ada keputusan yang saudara harus ambil, hari ini saudara adalah orang yang paling tepat untuk mendengarkan firman ini. Amin. Ya, dan saya percaya sekali bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita ingin menyambut firman Tuhan. Kita ingin memiliki hati yang haus dari Tuhan. Pribadi yang saya perkenalkan yaitu Peter Chow adalah pribadi yang sudah menjadi berkat selama 5 tahun lebih di tengah-tengah pelayanan kita di Ambalet. Ya, kami mengenal beliau sejak dari 6-7 tahun yang lalu, waktu pertama kali mengikuti di dalam Eagles Leadership Conference ELC yang ada di Singapura. Dan sesudah itu kami juga dibukakan oleh beliau jalan menuju ke Global Leadership Summit. Ya, jadi kalau di dunia kita mengenal ada banyak sekali seminar-seminar kepemimpinan, dan umumnya orang melakukan benchmark atau arah ke kepemimpinan di barat. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa sudah waktunya kepemimpinan mulai bergeser berada di Asia. Ada apa saudara? Dan saya mau katakan bahwa ini adalah salah satu kepemimpinan organisasi yang sudah hampir 45 tahun. 45 tahun dibangun, dan Peter Chow sudah memulai ini sebagai founding fathers. Ya, dari waktu dia memulai saya belum lahir. Dan jangan-jangan surah belum lahir juga di tempat ini. Ya, dan beliau mengambil keputusan untuk tidak menikah. Ya, ini satu rahasia tersendiri. Ya, dan dia committed untuk melayani Tuhan all out. Dan beliau adalah salah satu murid, ya, dari almarhum Peter F. Drucker. Ya, kalau saya kenal dengan beliau adalah juga, tentunya kita tahu, seorang yang lahir baru. Cinta Tuhan meninggal pada usia, kalau saya tidak salah, 90-an tahun. Ya, dan beliau mengambil waktu di Amerika untuk belajar dari Bapak Peter F. Drucker. Dan pelayanan yang ada di Singapura, kalau saya kenal, di pemerintah Singapura, bahkan juga di berbagai belahan di negara-negara di Asia, mereka sangat respect sekali dengan pelayanan yang dilakukan di Eagles. Ya, minggu yang lalu saya ada di Malaysia, dan saya dengar juga pada minggu yang mendatang ada ELC juga di Malaysia. Dan hari ini saya percaya sekali kita semua dengan penuh kerinduan, dan kita mau mendapatkan pesan Tuhan, Power Decision, sebagai bagian dari hidup yang berkuasa. Dan saya ingin kita sambut, kita mau berdiri bersama-sama, kita mau menghormati firman Tuhan. Kita undang Peter Chow dan Andrew yang akan menerjemahkan, dan saya mau minta tepuk tangan yang terbaik. Ya, lebih lagi saudara. Ya, hari ini coba kita sambut dengan penuh sukacita. Ya, yes. Please be seated. A very good morning to all of you. It is a special privilege and a joy to have been part of the Ambalet family. Adalah sebuah kehormatan dan sukacita untuk kami berada di dalam keluarga besar Ambalet. This is one of the commitments that I always look forward to when I come back to Jakarta. Dan ini adalah sebuah komitmen bahwa kami juga dapat kembali ke Jakarta. And I am glad to be with you. This is my first visit here to TCC. Dan saya senang berada di sini sebagai kunjungan pertama saya di TCC. And I trust that this will not be the last time that we will meet here in this church. Dan saya yakin ini bukan yang terakhir kalinya saya akan berada di gereja ini. Today we want to talk about power decision. Hari ini kita akan berbicara tentang power decision. Decision is the responsibility of the freedom that God has given to us. Keputusan adalah sebuah tanggung jawab dari kebebasan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. When God created us, He did not make us robots. Saat Tuhan menciptakan kita, Dia tidak menciptakan robot. But He gave us free will
so that we can make decisions for ourselves. Tapi Dia memberikan kita kehendak bebas untuk kita bisa membuat keputusan dari diri kita sendiri. So it is the free gift of freedom. It is the gift of freedom that God has given to us, that we must bear the responsibility of making good decisions. Jadi adalah hadiah yang gratis yang diberikan kepada kita, di mana kita harus mengambil sebuah tanggung jawab dalam keputusan kita. Many of us are defined by the decisions that we make. Banyak dari kita akan dibentuk dari keputusan yang sudah kita buat. If you look at the history of many leaders, you will find that the leaders in our history are defined by the decisions that they have made. Kalau kita lihat di dalam sejarah demi sejarah, maka kita akan melihat banyak sekali pemimpin yang dibentuk melalui keputusan-keputusan yang mereka buat. When you think of Harry Truman, President Harry Truman of the United States, he is defined by his decision to drop the atomic bomb on Japan. Saat kita mengingat Presiden Harry Truman dari US, dia akan didefinisikan pada waktu dia karena keputusan dia menjatuhkan bom atom di Jepang. When you think of the President Richard Nixon, you think of his decision to open the path of communications and relationships with China. Saat kita mengingat Richard Nixon, kita akan mengingat bagaimana beliau sudah membuka jalan untuk komunikasi dengan China. But Richard Nixon was also known for his bad decision in Watergate. Tapi Richard Nixon juga dikenal karena keputusan yang salah yang dia buat di dalam skandal Watergate. When you think of President Bill Clinton, you think of his one very bad decision with Monica Lewinsky. Saat kita mengingat Bill Clinton, kita akan mengingat sebuah keputusan yang buruk tentang Monica Lewinsky. Bill Clinton was probably a very brilliant statesman in foreign relations, but we all don't remember any of those decisions. We only remember his one bad decision with Monica Lewinsky. Bill Clinton mungkin adalah seorang yang sangat cakap di dalam hubungan internasional, tapi karena sebuah keputusan itu, semua itu tidak ada artinya lagi. We can look into our own countries, to our own national leaders, and our national leaders are also known by that single decision that they have made that has impacted the whole country. Kita akan melihat di dalam negara kita sendiri pun banyak pemimpin yang sudah membuat keputusan, dan karena satu keputusan itu yang sudah membuat dampak yang sangat besar buat negara ini. So you and I make decisions every day. Jadi kita semua membuat keputusan setiap hari. And we are going to be defined by those very major decisions that we make in life. Dan kita akan dibentuk dari setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. There are small decisions that we have to make every intersection in our lives, and there are big decisions. Ada keputusan-keputusan kecil yang memberikan dampak dalam kehidupan kita, tapi juga ada keputusan-keputusan yang besar yang memberikan dampak yang lebih besar. Every morning we make a decision whether we want to get up out of bed or whether we want to lay in bed for another half an hour. Setiap pagi kita harus membuat sebuah keputusan antara kita mau tidur-tiduran lagi atau kita mau bangun. You open your wardrobe, you make a decision which shirt, which dress you want to wear for the day. Saat kita membuka lemari kita akan melihat baju apa yang harus kita pakai. And you go out to the door and you have to look at all the shoes, especially for the ladies. You have to decide which shoe to wear out of the many that you have. Dan kalau kita keluar dari pintu kamar, kita akan melihat sepatu-sepatu khususnya untuk para wanita, mana sepatu yang harus dipakai. All of us make decisions. Semua dari kita harus membuat keputusan. We make small decisions at many times in the day. Kita membuat keputusan-keputusan kecil berkali-kali sepanjang hari. But there are major decisions that we make in life that will define all of our lives. Dan ada keputusan-keputusan besar yang akan membuat definisi dalam kehidupan kita, membentuk diri kita dalam kehidupan kita. These major decisions are the power decisions in life. Keputusan-keputusan besar inilah yang disebut sebagai power decision dalam kehidupan kita. Today I want to say three things about power decisions. Hari ini saya ingin berbicara 3 hal tentang power decision. The first thing is this, that we all have to make decisions because there are choices in life. Dan di sini kita harus mengerti bahwa kita harus membuat keputusan karena ada pilihan di dalam kehidupan kita. I remember one of the earlier times when I went to America.
Saya mengingat awal-awal saya pertama kali berada di Amerika, harus ke Amerika, and we sat down at breakfast. dan saya duduk untuk bersarapan, And I said I wanted some eggs for breakfast. dan saya berkata saya ingin telur untuk barang sarapan. And the waitress gave me a whole long list of choices. Dan pelayan yang memberikan saya berbagai macam pilihan. Would you like your eggs fried, poached, or would you like it in any other way? Apakah Anda ingin telurnya itu digoreng atau direbus atau dengan cara yang lain? And here I was, having just woken up, my brain is not even working and I have to make a choice already. Dan saya baru saja bangun dan otak saya tidak cukup untuk membuat keputusan seperti itu. And I said fried eggs. Dan saya mengatakan telur goreng. So do you want it over easy? Do you want it sunny side up? Do you want it scrambled? Apakah Anda ingin telur mata sapi, telur dadar atau scrambled egg? And I was thinking the only thing she's scrambling is my brains right now. Dan yang saat ini yang benar-benar sedang kacau adalah otak saya saat ini. Right at breakfast time, just having eggs and you have to make a decision. Why? Because there are so many choices. Dan bahkan saat kita baru bangun tidur saja untuk sarapan kita harus membuat berbagai macam keputusan. Kenapa? Karena banyak sekali pilihan. And then they asked, would you like toast? Dan dia mengatakan, apakah Anda ingin roti bakar? And I said, yes, some toast please. Dan saya katakan, ya, satu. What kind of toast would you like? Roti bakar yang seperti apa yang Anda inginkan? Do you want white bread or do you want wheat bread? Apakah Anda ingin roti biasa atau roti gandum? Do you want multigrain or do you want rye? But there's different kinds of bread. And I was thinking, my goodness, do I really have to make a decision so early in the morning? Bread. Bread is bread. Bring me any kind of bread. Dari semua keputusan itu, apakah saya harus mengambil keputusan begitu pagi dan semuanya buat saya adalah roti? We all have to make decisions because there are choices. Kita semua harus mengambil keputusan karena ada pilihan. I want to bring you to two passages of scriptures. Saya akan membawa saudara kepada dua ayat di dalam firman Tuhan. These are two critical periods in the life of Israel. Ini adalah dua waktu yang kritis, ada sebuah waktu yang kritis di dalam kehidupan bangsa Israel. One is in Deuteronomy chapter 30. Satu ada di Ulangan Deuteronomy 30 ayat 15. And this is the time when Moses gathered the whole people of Israel before they crossed the Jordan into the promised land. Dan ini adalah waktu di mana Musa berkata kepada bangsa Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. And in verse 15, Moses said to the people of Israel, dan di ayat 15 Musa mengatakan kepada bangsa Israel, I set before you today life and prosperity, death and destruction. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. And again in verse 19, Moses said, this day I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curse. Dan kembali dikatakan di ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Moses is saying to the people of Israel, I have set before you choices. Musa mengatakan kepada bangsa Israel, aku menghadapkan kepadamu pilihan-pilihan. You have to make a decision. Dan engkau harus membuat keputusan. And the choices are between life and death. Dan pilihannya adalah antara hidup atau mati. It is between destruction and blessings. Kehancuran atau berkat. It is between blessings and curses. Berkat atau kutuk. The choices are critical, and because the choices are critical, the decision is a critical decision. Karena keputusan itu adalah sangat penting, maka pilihannya pun juga akan penting. And so he urges the people in verse 19, now choose life so that your children may live. Dan dia menekankan kepada bangsa Israel di ayat 19, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu.
You have choices, therefore you have to make a decision. Kita semua memiliki keputusan. And the greater, the more significant the choices are, the more powerful that decision has to be. Dan semakin penting keputusan itu, semakin penting pilihan tersebut, semakin penting juga keputusan yang harus kita ambil. And you remember when the children of Israel crossed the Jordan into the promised land. Dan saudara ingat pada waktu bangsa Israel melewati sungai Yordan, menyeberangi sungai Yordan sebelum masuk ke tanah Kanaan, They started to be disobedient to God. mereka mulai tidak taat kepada Tuhan. And so God led them round about in circles. Dan Tuhan mengizinkan mereka itu berputar-putar. And now at the end of their circling, they came to a point where Joshua presented them options again. Dan pada akhir putaran-putaran tersebut, Yosua menghadapkan mereka pada pilihan kembali. If you turn to Joshua 24, Kalau kita masuk ke Yosua 24, in verse 15, Joshua is saying to the people, ayat 15, Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. After all the experiences with God in the land, setelah semua pengalaman tersebut dengan Tuhan di dalam tanah tersebut, the people were still not wholehearted in their devotion to God. bahkan bangsa Israel pun masih tidak sepenuh hati untuk menyembah Tuhan. And so Joshua said to the people, if you don't want to serve God, then you have to make a choice. Dan Yosua mengatakan, kalau engkau tidak ingin melayani Tuhan, kalau tidak ingin beribadah kepada Tuhan, maka buatlah sebuah keputusan. But at the end of verse 15, Joshua says, but as for me, we will serve the Lord. Dan Yosua mengatakan berikutnya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. You have to make a power decision because there are critical choices in life. Kita harus membuat sebuah keputusan karena ada pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. At every critical juncture in your life, you have choices. Dan di dalam setiap hal-hal penting dalam kehidupan kita harus punya pilihan-pilihan. From very simple food choices that you have to make, Dari hal memilih makanan yang sangat remeh, to the business partners you want to be engaged in, sampai rekan-rekan bisnis yang dimana kita akan bekerja sama dengannya, to a life partner you want to share your entire life with, atau pasangan hidup di mana kita akan menghabiskan sepanjang waktu kita dengan mereka, to how your children are going to be raised. bagaimana anak-anak kita akan dibesarkan. Those are critical decisions you have to make. Itu adalah keputusan-keputusan penting yang harus kita buat. You also have to make a decision to whom you will give your heart. Dan kita harus membuat keputusan kepada siapa kita akan memberikan hati kita. Do you want to give your heart to God? Apakah kita memberikan hati kita kepada Tuhan? Or do you want to give your heart to Mammon? Ataukah kita ingin memberikan hati kita kepada Mammon? You remember Jesus says, you cannot serve God and Mammon. Saudara ingat bahwa Yesus juga mengatakan engkau tidak bisa memilih menyembah Tuhan dan Mammon. Now in the English language there is a very important verse that we have to remember. Di dalam bahasa Inggris ada sebuah ayat yang penting yang harus kita ingat. When you use the word cannot, it means to say that you have no capability of serving two masters. Jadi dalam bahasa Inggris kalau kita berkata cannot, tidak bisa, itu adalah bicara tentang kita tidak punya kemampuan untuk menyembah dua tuan. Unfortunately in Singapore, we kill the English language. Sayangnya di Singapura kami menghapuskan bahasa Inggrisnya. I remember when I was going to school. And a child put up the hand to ask the teacher, can I go to the toilet? Dan saya masih ingat waktu saya masih di sekolah, ada seorang anak yang mengatakan, bolehkah saya ke toilet? And the teacher, this was English language class, okay? And the teacher says, I don't know, can you go to the toilet? Jadi, dan bahkan gurunya dalam kelas bahasa Inggris pun mengatakan, saya nggak tahu, bisa kamu? Can means, are you able to, do you have the ability to go to the toilet? Benar, bisa itu bicara tentang ability, kemampuan.
In other words, if there's something wrong with your system, you cannot go to the toilet. You need a doctor's help. Jadi kalau dengan kata lain, kalau ada hal yang tidak beres, maka kita tidak bisa menyelesaikan itu dan kita harus mencari orang yang pakar untuk menyelesaikan itu. So if your body is functioning properly, of course you can go to the toilet. Jadi kalau tubuh kita memang berfungsi dengan baik, pasti kita bisa ke toilet. But what the student really means is, may I go to the toilet? Apa yang dimaksudkan oleh anak tersebut adalah may. Jadi mungkin dalam bahasa Inggris berbeda ya. I'm sorry this gets lost in the translation, but it is important to understand what Jesus means. Ya, antara can dan may, dan dapat dan boleh. So when you go to a shopping center in Singapore, you will have the salesperson ask, can I help you? Jadi kalau kita di shopping mall dan kita mengatakan SPG-nya akan mengatakan, bisakah saya menolong Anda? Your reply should be, I don't know. Do you have the capacity to help me? Jadi balasannya kita harusnya, saya nggak tahu apa kamu punya kemampuan untuk menolong saya. The right question is, may I help you? Pertanyaan yang benar adalah, bolehkah saya menolong Anda? Can has to do with ability. Dapat itu berbicara tentang kemampuan. So when Jesus says, you cannot serve two masters, he is saying, you have no capacity to serve two masters. Jadi kalau Yesus mengatakan engkau tidak dapat menyembah dua tuhan, maka dia mengatakan bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menyembah. Jesus says you will either love the one and hate the other. Jadi Yesus mengatakan bahwa antara kita mengasihi yang satu dan membenci yang lainnya, or you will love the other and hate this one. Atau mengasihi yang lain dan membenci yang ini. You cannot serve both God and mammon. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan Mammon. So the most critical decision we have to make is, to whom will we give our hearts? Jadi hal yang paling penting yang harus kita putuskan adalah kepada siapa kita memberikan hati kita. Are you going to choose life or are you going to choose death? Apakah kita memilih kehidupan atau kematian? You cannot choose 50% life, 50% death. Kita tidak bisa memilih 50-50, 50-50. It doesn't work that way. Itu tidak berlaku seperti itu. You cannot serve two masters. You have no capacity. You are not wired. You are not born in a way that will serve two masters. Kita tidak bisa memilih menyembah dua tuhan, dan kita tidak pernah dilahirkan untuk melayani dua tuhan itu. Some people say, I will serve God with my lips when I come to church. On Sunday I will sing praises. Saya akan melayani Tuhan dengan bibir saya pada saat saya di gereja. Saya akan menyanyi. But in the business world on a Monday, I will go and cheat everybody else. Dan pada waktu hari Senin saya akan kembali kepada bisnis saya dan saya akan menipu banyak orang. It doesn't work that way. Itu tidak berlaku seperti itu. Because if you do that, it simply means your heart has been given to mammon. Karena kalau kita sudah melakukan itu, sebenarnya hati kita sudah mengarah kepada Mammon. So in the most important decision, you have a choice to make. Jadi di dalam keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita, ada pilihan yang harus kita buat. Do you want to have life or do you want to have death? Apakah kita mau punya hidup atau punya kematian? Or do you want to have blessings or do you want to have curses? Apakah kita mau berkat atau kutuk? We are forced to make a decision because there are choices in life. Kita dipaksa untuk membuat keputusan karena ada pilihan dalam kehidupan kita. Secondly, yang kedua, we are forced to make a decision. We all make decisions because every decision has consequences. Kita dipaksa untuk membuat keputusan karena setiap keputusan itu memiliki konsekuensi. When you decide to serve God, you will have life and blessings. Saat kita memilih untuk melayani Tuhan, kita memilih kehidupan dan berkat. Those are the consequences of serving God. Semua itu adalah konsekuensi dari melayani Tuhan. If you give your heart to mammon, you are choosing the consequences of death and curses. Saat kita memilih hati kita kepada memberikan hati kita kepada Mammon, kita memilih kematian dan kutuk. Every decision carries consequences. Setiap keputusan memiliki konsekuensi. We have to make decisions knowing what the consequences are. Kita membuat keputusan dan karena kita tahu ada konsekuensi-konsekuensinya. There are some people who make decisions thinking that they can get away with bad or wrong decisions. Beberapa orang mengambil keputusan berpikir dengan bahwa mereka bisa lepas dari keputusan-keputusan yang salah. When Bill Clinton made that decision with Monica Lewinsky, he wasn't thinking of the consequences.
Dan pada saat Bill Clinton mengambil keputusan tersebut dengan Monica Lewinsky, dia tidak pernah berpikir bahwa ada konsekuensinya. He was thinking, I am the president of the most powerful country in the world. Dia hanya berpikir, saya adalah presiden dari negara yang paling adikuasa di seluruh dunia. I can do anything I want. Saya bisa lakukan apa saja yang saya inginkan. This is a private matter. Nobody is watching. Ini adalah urusan pribadi, tidak ada orang yang melihat. There are no closed-circuit television in the room. Tidak ada televisi, kamera security di dalam ruang kamar. Nobody is turning on the tape recorder or the iPhone. Tidak ada yang merekamnya dalam tape recorder. Nobody is seeing, so nobody knows. Tidak ada yang melihat, jadi tidak ada yang tahu. But every decision carries consequences. Tapi setiap keputusan membawa dampak atau konsekuensi. The Bible says your sin will find you out. Your sin will find you out. People will know of your sins eventually. Firman Tuhan mengatakan bahwa dosamu akan menemukan engkau. You think that you are doing it in the dark and nobody sees. Kita berpikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu di dalam kegelapan dan tidak ada yang melihat. You think you are doing it privately and nobody knows. Dan kita berpikir bahwa kita melakukan itu secara pribadi dan tidak ada yang tahu. But you don't need people to see or know. Tetapi tidak perlu orang lain untuk melihat. Because embedded in every decision are consequences. Karena sudah tercetak di dalam setiap keputusan konsekuensinya. If you decide to be ruthless and you want to cheat other people, don't forget that your children will take after you. Kalau kita melakukan keputusan berbuat curang kepada orang, jangan lupa bahwa anak-anak kita akan mewarisi kita. If you decide to hide intentions in your heart, don't forget your family knows because your family bears the consequences of the decisions that you make. Kalau kita membuat sebuah keputusan yang tersembunyi dalam hati kita, jangan lupa bahwa keluarga kita akan tahu karena mereka akan mendapatkan dampak dari keputusan itu. What are the choices facing you today? Pilihan apa yang saudara buat hari ini? What decision do you have to make today? Keputusan apa yang Anda harus buat hari ini? Sometimes you have to make a painful decision so that you can have a good consequence. Kadang-kadang kita harus membuat keputusan yang menyakitkan supaya kita bisa mendapatkan dampak yang baik. If you have an illness in your body, kalau kita punya sakit dalam tubuh kita, and you go to the doctor, dan kita ke dokter, and the doctor says you have to undergo surgery, dan dokternya mengatakan Anda harus dibedah. That's a very painful decision you have to make. Itu adalah keputusan yang sangat menyakitkan yang harus diambil. You have a choice of either going for surgery or not going for surgery. Kita punya pilihan menjalani proses bedah atau tidak. You can say, I don't want to go for surgery. Kita bisa berkata, saya tidak mau dibedah. I will pretend the problem is not there. Saya akan berpura-pura masalahnya tidak ada di situ. So you take the least painful way out and you bear the consequences. The disease gets the better of your body. Dan kita mengambil keputusan itu dengan mengambil konsekuensi bahwa penyakit itu akan berkembang dalam hidup kita. Or you can take the painful decision to go for surgery, but you will have health and you will have blessings after that. Atau kita akan mengambil keputusan yang lebih menyakitkan dan kita mendapatkan konsekuensi bahwa penyakit itu akan pergi dari hidup kita. Every decision carries consequences. Setiap keputusan membawa konsekuensi. You are a student in school. Kita adalah siswa di sekolah kita. You have to make a decision whether you want to study for the exams or not. Kita punya pilihan dan yang harus kita putuskan mau belajar untuk ujian atau tidak. You can decide, you can make a decision you will not study and continue to play games on your mobile device. Kita punya pilihan untuk kita tidak belajar dan kita terus bermain game di dalam gadget kita. And you will bear the consequence of a failure in school. Dan kita harus menghadapi konsekuensi gagal di sekolah. Or you can, as a student, decide that you want to study, and then you bear the consequence of success in your school. Dan atau kita sebagai pelajar kita memutuskan untuk belajar dan kita mendapatkan sukses di dalam sekolah kita. This is the way God has made all of us. Inilah cara yang Tuhan sudah buat kita. This is the way that God has put order into our natural universe. Inilah yang Tuhan sudah lakukan di dalam alami kita, natural kita. The Bible is clear. Whatever you sow, you shall reap. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas apapun yang kita tabur akan kita tuai. You cannot sow papaya seeds and get durians. Kita tidak mungkin menanam biji pepaya dan kita menghasilkan durian. There are so many of us who try to do that with life.
Banyak orang yang sering melakukan itu di dalam kehidupan. We think we have got a good education, we come from a good school, we can twist the laws. Kita pikir kita berasal dari sekolah yang baik, kita mendapatkan pendidikan yang baik, kita bisa membalikan hukum. But the Bible is very clear. Tapi firman Tuhan sangat